Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Setianingsih, NIM 2022112244 kelas 1E Manajemen. Agensi IPTEK dalam pengembangan pendidikan Islam. Sains dan teknologi atau biasa disebut IPTEK sebagai satu kesatuan yang tidak bisa disepakati. Semua bentuk perusahaan yang berlaku saat ini tidak jauh dari sains dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dekade ini tentu telah memberikan timbal balik kepada pengguna, baik individu, komunitas, dan negara. Sedihnya, dunia saat ini memiliki banyak hal yang didukung oleh luasnya peradaban Barat. Salah satu penyebabnya adalah sains dan teknologi yang telah memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki perspektif yang sukses pendidikan Islam tidak mampu bersaing dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana pendidikan Islam berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam perkembangannya selalu mencapai tingkat kemajuan? Bisakah pendidikan Islam diorientasikan melalui sains dan teknologi? Ini adalah tantangan terbesar di dunia pendidikan Islam saat ini. Oleh karena itu, peran terbesar dalam masalah ini adalah pendidikan Islam. Perlindungan hak paten dalam kajian Islam dan peran umat Islam dalam bidang IPTEK. Paten adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual atau HKI. HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu proses atau yang berguna untuk manusia. Hak paten merupakan bentuk reward yang diberikan terhadap seseorang dalam bentuk hak eksklusif. Jika ditinjau dari hukum Islam, peradaban hak paten dibenarkan, namun tidak diperkenalkan dalam hak paten yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Minimnya jumlah paten negara Islam yang terdaftar di Dirjen HKI ataupun PCT menunjukkan betapa minimnya penelitian yang dilakukan oleh umat Islam. Agar manusia selalu berpikir menggunakan akalnya untuk menemukan segalanya. Sudah saatnya umat Islam harus bangkit di era globalisasi. Negara Islam harus menunjukkan eksistensinya melalui riset dan teknologi, sehingga bisa menggauli negara-negara Barat. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam tentunya juga harus memulai eksistensinya dalam IPTEK, yaitu dengan memulai melakukan penelitian yang berbasis paten. Yang terakhir yaitu pengembangan IPTEK dalam tinjauan hukum Islam. Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam hal pengembangan IPTEK, umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang non-muslim. Di samping juga dapat mengembangkan IPTEK dari spirit ajaran Islam sendiri. Produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-muslim secara umum bersifat sekularistik. Maka setelah dipelajari, sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman. Agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam, ajaran hukum Islam secara normatif dan empirik sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ajaran hukum Islam ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu jelas lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya atau misal dengan bahasa Islamisasi IPTEK sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam.